Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua mata pelajaran seni budaya. Kita memang belum pernah bertatap muka langsung. Semoga kita bisa segera bertatap muka langsung dalam kelas. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan, melanjutkan materi yang sebelumnya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Yang akan kita bahas di bagian kedua ini adalah mengenai kebudayaan dan seni. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sejarah dari kebudayaan sendiri. Kita langsung ke materinya. Kebudayaan. Menurut Konjodiningrat 1986, kebudayaan dibagi ke dalam 3 sistem. Yang pertama adalah sistem budaya. Sistem budaya lazim disebut adat istiadat. Yang kedua adalah sistem sosial. Sistem sosial di sini di mana merupakan suatu rangkaian tindakan yang berpola dari manusia. Yang ketiga adalah sistem teknologi. Sistem teknologi adalah sebagai modal peralatan manusia untuk menyambung keterbatasan jasmanianya. Berdasarkan konteks budaya, ragam kesenian terjadi disebabkan adanya sejarah dari zaman ke zaman. Jenis-jenis kesenian tertentu mempunyai kelompok pendukung yang memiliki fungsi berbeda. Adanya perubahan fungsi dapat menimbulkan perubahan yang hasil seninya disebabkan oleh dinamika masyarakat, kreativitas, dan pola tingkah laku dalam konteks kemasyarakatan. Kebudayaan di Indonesia adalah satu kondisi majemuk karena ia bermodalkan berbagai kebudayaan yang berkembang menurut tuntutan sejarahnya sendiri-sendiri. Pengalaman serta kemampuan daerah itu memberikan jawaban terhadap masing-masing tantangan yang memberi bentuk kesenian yang merupakan bagian dari kebudayaan. Untuk lebih jelas, dapat diterangkan mengenai keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah adat. Rumah adat di sini adalah membedakan atau menjadikan ciri khas bentuk rumah adat daerah yang berbeda satu dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, ciri khas rumah adat di Jawa mempergunakan joglo, sedangkan rumah adat di Sumatera dan rumah adat Khoi berbentuk panggung. Nah, inilah salah satu contoh keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah adat. Yang kedua adalah alat musik tradisional tentunya ya. Seperti halnya rumah adat, alat musik di setiap daerah pun berbeda-beda dengan alat musik di daerah lainnya. Jika dilihat dari perbedaan jenis, bentuk, serta motif ragam hiasnya, beberapa alat musik sudah dikenal di berbagai wilayah. Nah, inilah contoh beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah seni tari. Di samping rumah adat, ada alat musik. Indonesia juga memiliki keanekaragaman seni tari, seperti ada tari saman dari Aceh dan tari merak dari Jawa Barat. Selanjutnya adalah kriya ragam hias. Kriya sendiri, mudah-mudahan kalian tahu ya artinya. Kriya sendiri adalah keterampilan tangan, ya. Selain kaya akan keanekaragaman musik dan tarian tradisional, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hiasan seperti motif-motif tradisional.
Kria ragam hias dengan motif-motif tradisional dan batik yang sangat beragam dari daerah tertentu. Dibuat di atas media kain dan kayu. Ya. Selanjutnya adalah properti kesenian. Properti itu adalah berarti alat yang dipergunakan untuk melakukan kesenian-kesenian tradisional. Kesenian Indonesia memiliki beragam-ragam bentuk selain seni musik, seni tari, seni teater, kesenian wayang golek, dan topeng merupakan ragam kesenian yang kita miliki. Wayang golek sendiri adalah salah satu bentuk seni pertunjukan teater yang menggunakan media wayang. Sedangkan topeng adalah bentuk seni pertunjukan tari yang menggunakan topeng untuk pendukungnya. Paham ya? Selanjutnya adalah pakaian daerah. Setiap provinsi memiliki kesenian, pakaian dan benda seni yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ya. Kemudian ada benda seni. Nah, benda seni adalah kaya dan kreatif, sebutan yang sesuai untuk bangsa kita. Karya seni yang tidak dapat dihitung ragamnya merupakan identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Benda seni atau souvenir yang terbuat dari perak yang berasal dari Kota Gede di Yogyakarta adalah salah satu karya seni bangsa yang menjadi ciri khas daerah Yogyakarta. Dan karya seni sendiri bisa menjadi sumber mata pencaharian dan objek wisata. Nah, selanjutnya adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat itu adalah biasanya kebiasaan di setiap masing-masing daerah. Saya contohkan suku Toraja ya. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan Indonesia. Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis dan dari Lawu. Orang Sinerang menamakan penduduk daerah ini dengan sebutan Toriaja, artinya orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan. Sedangkan orang Luwu menyebutnya Toriajang, artinya orang yang berdiam di sebelah barat. Ada juga versi lain kata Toraya. Tahu orang, raya, maraya atau besar, artinya orang-orang besar, bangsawan. Lama-kelamaan penyebutan tersebut menjadi Toraja dan kata tanah berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja dikenal kemudian dengan Tanah Toraja. Ya. Itu sedikit mengenai Tanah Toraja. Terus kemudian ada istiadat. Kalau di Bali kita suka mendengar namanya ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran mayat, ya. Nah, kemudian ada di suku Dayak. Dia memiliki tradisi penandaan tubuh melalui tindik di daun telinga. Nah, oke. Dari pembahasan keanekaragaman seni dan budaya yang ada di Indonesia, semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti pembahasannya. Oke, tugas berikutnya adalah kamu nanti mencari perbedaan kebudayaan daerah Indonesia. Ya, silahkan kamu membuat perbandingan daerah 1 dan daerah 2. Misalkan Jawa Barat dan Jawa Timur, misalkan Bali dan Jogja. Nah, itulah perbedaan kebudayaan daerah tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah berikan alasan kamu kenapa kamu harus menjaga kelestarian budaya Indonesia. Oke? Jangan lupa tugasnya dikirim ke email saya. Emailnya sudah ada di bawah. Nah, ini catatannya. Karena email itu banyak, jadi dari banyak kelas, dari kelas 11 dan kelas 12 juga ada. Jadi tolong saat kamu mengirimkan tugas disertakan nama lengkap dan kelas kamu ya. Dikumpulkan hari ini jam 4 sore.
Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti, silahkan kamu bisa langsung WA ke saya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.